Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengenal dengan sosok Abdullah ibnu Salam. Dia adalah sahabat Nabi keturunan Israel, kemudian menjadi Ansar. Ayahnya bernama Salam ibn al-Harits al-Israili. Ia berasal dari Bani Koinukak, salah satu kelompok Yahudi di Madinah yang bersekutu dengan salah satu kelompok Ansar. Sebelum masuk Islam, Abdullah ibnu Salam, yang memiliki nama asli Al-Hashin, dikenal sebagai seorang alim Yahudi dan pemimpin mereka. Setelah bersyahadat, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah. Ia dikenal memiliki pengetahuan agama yang luas. Ia juga mengetahui sifat-sifat, nama, ciri, dan waktu datangnya Nabi akhir zaman yang dibangkitkan di tanah Arab. Sebenarnya, kaum Yahudi sendiri menanti-nantikan kedatangan Nabi akhir zaman itu. Namun, mereka kecewa karena Nabi yang dijanjikan oleh Allah itu tidak berasal dari anak keturunan mereka, melainkan dari bangsa Arab yang tidak lebih beradab dibanding mereka. Pada suatu hari, Abdullah ibnu Salam berada di puncak salah satu pohon kurmanya untuk membersihkan pelepah-pelepah yang kering. Ketika melihat kedatangan Rasulullah dan sahabatnya, Abu Bakar, ia berseru gembira, Allahu Akbar. Sementara itu, di bawahnya berdiri Khalidah bint al-Harits, yang mendengar teriakannya, langsung bertanya, demi Allah, mendengar teriakanmu, seakan-akan aku mendengar kabar kedatangan Musa ibnu Imran. Keponakanku, mengapa kau berteriak seperti itu? Dengan rona muka yang bahagia, Abdullah ibnu Salam segera turun dari pohon itu dan berkata kepada bibinya, Bibi, ia memang saudaranya Musa, yang diutus oleh Zat yang juga mengutus Musa, itulah yang dikatakan Taurat. Khalidah berkata lagi, keponakanku, apakah ia nabi, yang dikabarkan dalam Taurat, dan ia diutus saat ini, sekarang ini? Benar, kebahagiaan tampak memancar dari wajah ibnu Salam. Penantian lama akan segera terpuaskan, dengan perjumpaan yang syarat rasa bahagia. Sebentar lagi ia akan menjumpai Rasulullah Muhammad, untuk menyatakan keislamannya dan penyerahan dirinya kepada Allah. Karena selama ini dikenal, sebagai seorang ulama dan pemimpin Yahudi, Abdullah ibnu Salam tidak menunjukkan terang-terangan keislamannya. Namun, kecintaannya pada Islam terus mendorongnya untuk menyatakan keislamannya secara terus terang dan mengajak kaumnya kepada agama yang dianutnya. Karena itu, pada suatu hari ia menghadap kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang bengal, dusta dan pembangkangan mereka telah dikenal luas, begitupun upaya mereka menyimpangkan manusia dari kebenaran. Seandainya mereka tahu aku telah masuk Islam, tentu mereka akan mencela dan memusuhiku. Abdullah ibnu Salam meminta kepada Rasulullah untuk menyembunyikan di sebuah kamar, kemudian mengabarkan keislamannya kepada kaum Yahudi. Ia ingin tahu bagaimana reaksi kaum Yahudi ketika mengetahui bahwa ia telah masuk Islam, bahwa ia telah menempuh jalan kebenaran. Kemudian Abdullah ibnu Salam bersembunyi di sebuah kamar dan Rasulullah mengundang beberapa pemimpin Yahudi ke rumahnya. Setelah mereka tiba, Rasulullah bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Al-Hashin ibnu Salam? Mereka menjawab, yakin, ia tuan kami, dan anak tuan kami, ia adalah pemuka agama kami dan seorang alim di antara kami. Tak lama kemudian, Abdullah ibnu Salam keluar dari kamar dan menjumpai mereka. Tentu saja para pemuka Yahudi itu kaget bukan kepalang. Mereka menarik ucapan mereka dan berkata, bukan pemimpin kami. Namun, Abdullah ibnu Salam telah memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang lebih besar. Ia berkata kepada mereka, wahai kaum Yahudi, sesungguhnya kalian mengetahui kebenaran Muhammad dan apa yang dibawanya sebagai utusan Tuhan. Semua itu telah tertulis jelas dalam kitab suci kalian, tentang nama dan sifat-sifatnya. Orang Yahudi masih tertegun, tak percaya menyaksikan sesuatu yang tak ingin mereka lihat. Abdullah ibnu Salam kembali mengajak mereka, wahai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kenalilah kebenaran, terimalah apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ajarannya merupakan petunjuk bagi kalian. Orang Yahudi itu saling berpandangan di antara mereka, tanpa dapat berkata apa-apa. Ketika mereka masih diliputi keraguan dan ketakjuban, Abdullah ibnu Salam menyempurnakan ucapannya, sedangkan aku, saksikanlah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dakwahnya adalah kebenaran. Tidakkah kalian berislam? Kaum Yahudi itu masih diliputi ketakjuban dan rasa tak percaya. Mereka murka, sekaligus tak percaya bahwa guru mereka ternyata telah berubah dan menjadi pengikut Muhammad. Akhirnya mereka pulang, seraya mencela ibnu Salam, engkau pendusta. Sungguh kau adalah kejahatan di antara kami dan anak kejahatan. Engkau adalah kebodohan dan anak kebodohan. Peristiwa ini menunjukkan dusta kaum Yahudi dan kebodohan mereka. Ibnu Salam berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti telah kukatakan, kaum Yahudi adalah kaum pembangkang yang bengal. Tidak ada keimanan sejati dalam diri mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Mereka tak pernah memegang teguh janji mereka. Tidak lama menunggu, Allah menurunkan ayat Al-Quran. Orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab
mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Mendengar ayat itu dibacakan di hadapannya, dan melihat bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu itu, Abdullah ibnu Salam merasa sangat bahagia. Keceriaan dan kesenangan memenuhi jiwanya, lain memancar ke seluruh tubuhnya. Ayat Tuhan itu meneguhkan hakikat yang telah diketahui dan dipegang teguh oleh Ibnu Salam, hakikat yang diingkari oleh kaum Yahudi lainnya. Mereka telah berdusta, mendustakan, dan bersikap membangkang terhadap kebenaran. Sebelum pulang, Abdullah ibnu Salam berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku mengenalmu lebih banyak dan lebih dalam ketimbang anak-anak dan keluargaku." Sejak saat itu dimulailah diskusi, perdebatan, dan perbincangan yang seru antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdul Malik ibnu Umair menuturkan bahwa ketika Khalifah Utsman hendak dibunuh, Abdullah ibnu Salam datang menemuinya. Khalifah Utsman bertanya, "Apa maksud kedatanganmu?" Abdullah menjawab, "Aku datang untuk menolongmu." Khalifah Utsman berkata, "Keluarlah, temui orang-orang dan usir mereka dari tempatku." Abdullah ibnu Salam keluar menemui orang-orang yang mengepung rumah Khalifah Utsman dan berkata, "Hai manusia, namaku sebelum Islam adalah Al-Hashin. Rasulullah menamaiku Abdullah. Tentang diriku telah diturunkan ayat. Seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran. Ia beriman, sedang kamu menyombongkan diri." Dan ayat, "Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang memiliki ilmu Alkitab. Allah memiliki pedang yang disembunyikan dari kalian. Malaikat telah mendampingi kalian di negeri kalian ini, negeri tempat Rasulullah tinggal. Demi Allah, karena Allah, mengapa kalian hendak membunuh laki-laki ini?" Khalifah Utsman, "Demi Allah, jika kalian membunuhnya, berarti kalian mengusir pendamping kalian, yakni para malaikat, dan pedang Allah yang selama ini disembunyikan dari kalian akan ditebaskan hingga takkan lagi disarungkan sampai hari kiamat." Mendengar ucapan Ibnu Salam, mereka malah berteriak, "Bunuh Yahudi itu dan bunuh Utsman." Diriwayatkan dari Yazid ibnu Umairah bahwa ketika Muaz ibnu Jabal mendekati ajalnya, seseorang berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, berwasiatlah kepada kami." Muaz berkata, "Dudukkan aku." Setelah itu ia berkata, "Ilmu dan iman berada pada tempatnya, siapa saja yang mencarinya, niscaya akan meraihnya, maka carilah ilmu pada 4 tempat, yaitu Uwaimir Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Salam, orang Yahudi yang memeluk Islam. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ia Abdullah ibnu Salam adalah orang ke-10 dari 10 orang di surga." Abu Ahmad Al-Askari mengatakan bahwa Abdullah ibnu Salam wafat pada 43 Hijrah. Semoga Allah merahmatinya. Hanya sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.